Tayangan azan maghrib di salah satu televisi yang memunculkan Ganjar Pranowo memantik polemik. Ada yang setuju-setuju saja dengan munculnya Ganjar pada tayangan azan maghrib itu. Ada juga yang mengkritik Ganjar sedang melakukan politik identitas. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sedang melakukan klarifikasi kepada stasiun televisi itu. Sementara Bawaslu berinisiatif melakukan kajian terkait apakah ada dugaan pelanggaran pemilu dalam tayangan azan maghrib itu. Dalam ranah penyiaran adalah hal lumrah tokoh masyarakat atau figur publik muncul dalam tayangan televisi. Figur publik itu bisa artis selebritis, bisa tokoh agama, bisa juga tokoh masyarakat. Selama tidak mengandung muatan sara, juga tidak dalam rangka kampanye politik yang mempengaruhi publik untuk menentukan pilihan politiknya. Munculnya figur publik pada tayangan televisi wajar-wajar saja. Munculnya Ganjar Pranowo pada tayangan azan maghrib justru mengindikasikan profil Ganjar sebagai sosok yang nasionalis religius. Apakah Ganjar sedang melakukan politik identitas? Mari kita bahas. Jika seorang tokoh politik berada di mimbar keagamaan, kemudian berceramah tentang banyak hal kepada jamaah pengajian, itu hal yang wajar, bukan politik identitas. Bila ada capres sedang mendatangi masjid besar, bersalaman dengan jamaah yang ada, kemudian ikut salat Jumat, juga hal yang lumrah, bukan politik identitas. Ada capres yang menghadiri majelis salawatan, kemudian bersama-sama ribuan jamaah mendendangkan salawat dengan diiringi rebana yang merdu. Itu bukan hal yang tabu, biasa saja, bukan politik identitas. Ada tokoh politik yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai pasangan cawapres, lalu mengajak pengikutnya melakukan perjalanan religi, berziarah ke makam Wali Songo. Itu juga perkara biasa, bukan politik identitas. Atau tokoh yang muncul dalam tayangan azan maghrib di salah satu televisi. Dalam tayangan itu dia berwudu dan melakukan salat jamaah. Tidak ada yang aneh, wajar-wajar saja. Itu juga bukan politik identitas. Politik identitas terjadi jika agama dimanipulasi untuk kepentingan jangka pendek, semata demi merebut kekuasaan dengan menegasikan entitas agama lain, atau mendiskreditkan kelompok yang berbeda pilihan dengan mengusung dalil ayat-ayat suci. Politik identitas terjadi jika sentimen kesukuan dijadikan alat untuk mendukung capres pilihan, dan dalam waktu yang sama menolak capres lain yang dianggap berbeda latar belakang kesukuannya. Politik identitas berbeda dengan identitas politik. Identitas politik merupakan identitas primordial yang melekat pada setiap orang, di mana dengan landscape identitas yang dimilikinya, seseorang kemudian menentukan pilihan politiknya. Akan tetapi, jika identitas yang melekat pada diri seseorang digunakan untuk mendiskreditkan orang lain karena perbedaan pilihan politik, atau melakukan diskriminasi kelompok identitas lain dengan motif kepentingan politik, maka saat itulah terjadi politik identitas. Menurut Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik ekonomi dari Amerika Serikat, pada mulanya tidak ada yang salah dengan politik identitas, karena mengingat munculnya politik identitas adalah bentuk perlawanan kepada ketidakadilan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, di mana kelompok kulit hitam menginginkan keadilan dan kesetaraan terhadap kelompok kulit putih. Saat itu politik identitas mengemuka untuk perjuangan kesetaraan tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Fukuyama menyebutnya sebagai New Tribalism. Namun, Fukuyama segera mengingatkan bahwa politik identitas bisa menjadi bermasalah jika diinterpretasikan dengan cara yang salah.
yaitu saat politik identitas hanya sebagai tunggangan meraih kekuasaan, bukan untuk menghilangkan ketimpangan dan ketidakadilan. Politik identitas juga akan menjadi masalah ketika lingkup identitas dikerdilkan pada kepentingan politik yang sempit dengan mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Dan akan menjadi lebih berbahaya lagi jika politik identitas digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan mengebiri demokrasi. Contoh praktek politik identitas yang paling brutal pernah terjadi pada ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, di mana terjadi polarisasi yang keras di tengah masyarakat. Ayat dan mayat berhamburan di ruang publik. Orang meninggal dunia tidak disalati karena berbeda pilihan. Ayat-ayat agama dijadikan justifikasi untuk membenci kelompok lain yang berbeda pilihan politiknya dengan tuduhan sesat atau kafir. Munculnya Ganjar Pranowo pada tayangan adzan maghrib di stasiun televisi bukan politik identitas. Tayangan itu hanya memberikan kesan bahwa Ganjar Pranowo yang diusung sebagai capres koalisi PDI Perjuangan adalah sosok religius yang melengkapi citra dirinya sebagai seorang nasionalis. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengapresiasi munculnya tayangan Ganjar pada adzan maghrib itu. Menurut Hasto, Ganjar adalah sosok yang religius. Religiusitasnya alamiah, tidak dibuat-buat. Bahkan sebagai seorang muslim, Ganjar telah menjadi teladan bagi sesamanya. Apresiasi juga diberikan oleh Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Beliau menyebut tayangan Ganjar di adzan maghrib berisi muatan dakwah, mengajak masyarakat untuk beribadah. Bahkan dalam pandangan Anwar Abbas, nilai dan dampak positif dari tayangan itu sangat besar terhadap kehidupan keagamaan umat Islam. Anwar pun mempersilahkan capres lainnya untuk mengikuti jejak Ganjar tampil dalam tayangan adzan televisi. Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika mau boleh mengikuti jejak Ganjar, tampil mewarnai layar televisi saat adzan maghrib. Bangsa Indonesia itu kaya dengan perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang plural. Ini adalah fakta sosial yang tidak bisa dinafikan. Persatuan Indonesia yang menjadi sila ketiga Pancasila bukan berarti menutup mata dari semua perbedaan yang ada. Dalam kontestasi politik, pluralitas perlu mendapat tempat, bukan menonjolkan identitas tertentu. Kedepankan rekam jejak capres dan cawapres. Perhatikan janji-janji politik dan program kerjanya. Perbedaan perspektif dan pendapat adalah hal yang lumrah. Namun dengan catatan, tidak ada kepentingan sesaat dan sesat yang tersembunyi di dalamnya. Dengan kemasan yang indah, tapi memperdaya. Keragaman identitas adalah fakta sosial, juga merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sebagaimana tersurat di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat ke-13. Perbedaan yang ada meniscayakan interaksi sosial yang dibingkai dengan nilai-nilai kebangsaan, termasuk kesetaraan sesama anak bangsa apapun latar belakangnya. Nah, politik kita adalah politik gagasan dalam kebinekaan. Politik harapan bukan politik ancaman. Politik riang gembira bukan politik ketakutan. Ingat, pemilu serentak jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Politik kita harus menjadi politik kasih sayang. Inilah asa saya. Asa Ayah NH.